Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Pusdiklat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ibrahim Sidik. Kita akan membahas sedikit materi tentang manajemen kinerja. Telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Suhanda MAP. Assalamualaikum Pak Suhanda. Waalaikumsalam Mas Bram. Baik Pak. Mungkin saya mendengar manajemen kinerja yang terlintas pertama kali di kepala saya ialah apa sih sebetulnya manajemen kinerja itu Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bram. Manajemen kinerja kalau secara konteks adalah hasil kerja. Tetapi yang akan kita bahas di dalam materi ini adalah jauh ke dalam, ya. Bagaimana proses suatu hasil kerja, bagaimana komunikasi, bagaimana integrasi dari suatu pekerjaan sehingga ini akan berefek pada suatu hasil kinerja yang benar-benar dirasakan oleh anak buah, oleh pemimpin dan tentu saja organisasi. Seterusnya memberikan usulan kepada pimpinan terkait inisiatif strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang menjadi tanggung jawabnya langsung maupun kinerja dari unit kerja yang lebih tinggi dari yang membutuhkan kontribusi unit kerja yang dipimpinnya. Baik Pak Suhanda, berikutnya seberapa jauh Pak kira-kira peranan seorang administrator dalam menjalankan manajemen kinerja? Kalau bicara tentang seberapa jauh seorang pemimpin administrator dalam memanage kinerja, tentu saja Mas Bram, yang pertama seorang administrator, pemimpin dalam hal program gitu ya, membuat suatu program kebijakannya, dia harus memahami konsep manajemen kinerja terlebih dahulu. Baik. Memberikan usulan kepada pimpinan terkait indikator kinerja beserta targetnya berdasarkan perkiraan atas ketersediaan sumber daya. Selanjutnya memberikan usulan kepada pimpinan terkait inisiatif strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kinerja yang menjadi tanggung jawabnya maupun kinerja dari unit yang lebih tinggi dari yang membutuhkan kontribusi unit kerja yang tentu saja mereka pimpin. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya mengkomunikasikan dengan rekan kerja setingkat setelah penyelarasan kinerja secara horizontal sehingga terdapat pembagian peran yang jelas antar unit kerja dalam rangka mencapai kinerja dari unit kerja yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan kepada bawahan. Ini termasuk dalam hal yang paling penting terkait visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang akan atau yang telah ditetapkan oleh pemimpin secara jelas. Termasuk kontribusi yang diharapkan dari setiap unit atau pegawai agar para pegawai merasa memiliki visi tersebut, termotivasi untuk mewujudkannya, serta merasa memperoleh pengakuan atas peranannya dalam pencapaian visi itu. Saya rasa itu. Baik Pak. Lalu Pak, kira-kira apa faktor-faktor krusial dalam manajemen kinerja ini Pak? Faktor yang menjadi krusial dalam manajemen kinerja sebagai pemimpin administrator, dia harus fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Oke, ya baik Pak. Terus fokus pada pengembangan, bukan capaian kinerja. Dan yang terakhir, seimbangkan ekspektasinya. Oke, jadi 3 hal itu Pak yang paling krusial. Betul, Pak, ya? Mas Bram, betul. Oke. Lalu Pak, bagaimana kita dapat mengetahui Pak ya implementasi manajemen kinerja itu di dalam suatu organisasi baik gitu Pak? Mudah saja sebenarnya, kita bisa mengukur laporan akuntabilitas kinerja masing-masing organisasi. Dan melihat laporan tersebut dalam organisasinya nilainya sudah bagus atau belum. Itulah implementasi yang nyata di sebuah manajemen kinerja. Oh, jadi dari lakipnya lah ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Lalu apa kira-kira Pak permasalahan dalam menyusun manajemen kinerja organisasi Pak? Banyak timbul permasalahan dalam menyusun manajemen kinerja.
Di antaranya adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun pelaporan, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun pelaporan dengan beberapa tahun sebelumnya, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun pelaporan dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, perbandingan antara realisasi kinerja tahun pelaporan dengan standar atau rata-rata nasional jika ada. Berikutnya, penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan. Dan yang selanjutnya, efisiensi penggunaan sumber daya atau biaya satuan efektivitas pencapaian kinerja dan atau terobosan-terobosan yang telah atau akan dilakukan untuk peningkatan kinerja. Itu diantaranya, Pak Bram. Oke, baik Pak Suhanda, terima kasih kami Sama-sama. ucapkan atas sedikit penjelasannya terkait manajemen kinerja. Baik Bapak Ibu sahabat Pusdiklat, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi Pak Suhanda. Sama-sama, saya Mas ucapkan. Bram. Terima kasih buat seluruh sahabat Pusdiklat. Kami undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai.